Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan semua. Jumpa lagi dalam video pembelajaran. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang perubahan kurikulum dengan judul video yaitu Perlukah Kurikulum Berubah? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aan Sulistiawan dari SMP Negeri 1 Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Kawan-kawan tentunya sudah tahu ya bahwa di negara kita di Indonesia ini sudah berulang kali ya mengalami perubahan kurikulum mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Namun dimulai dari kurikulum KTSP 2006 ya, yang merupakan sebuah cikal bakal adanya kurikulum saat ini. Yang mana pada kurikulum 2006 ya, pada kurikulum KTSP itu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang berpusat pada potensi, kemudian perkembangan, kebutuhan dan juga kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Sehingga pada kemudian dilanjutkan pada kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka atau kurikulum Merdeka Belajar ya, yang saat ini sedang disosialisasikan. Nah, tentunya kita bertanya, ya, mengapa kurikulum itu berubah lagi? Atau sebenarnya perlukah kurikulum itu berubah? Untuk penjelasan yang lebih lengkap, ya, teman-teman semua bisa mengakses materi ini pada platform Merdeka Belajar dengan topik kurikulum Merdeka. Namun pada kesempatan ini, ya, saya ingin membahas sedikit tentang kurikulum, ya, yang mudah-mudahan bisa menjawab judul dari video ini sendiri. Kita awali dari pengertian kurikulum itu sendiri. Nah, apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian dikutip dari ahli ya, dari H. Malik yang menyatakan bahwa kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran pendidikan siswa dengan program ini siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Nah, jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu sekumpulan rencana, tujuan, dan juga materi pembelajaran, di mana di dalamnya termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar, supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran yang baik. Kemudian, apa saja penyebab kurikulum itu berubah? Yang pertama, apakah sistem pemerintahan yang mudah berubah? Seperti yang sering kita dengar ya, atau kita tahu bahwa setiap ganti presiden, ganti menteri, itu pasti ganti kurikulum. Ya. Apakah itu alasannya? Kemudian, apakah kurikulum yang baik itu bagaimana? Gitu. Apakah kurikulum kita itu belum baik? Gitu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Sebenarnya penyebab kurikulum berubah itu eh, dipengaruhi oleh banyak hal ya. Sebelum kita bahas penyebab kurikulum berubah, terlebih dahulu kita perlu pahami bahwa maksud pendidikan seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lalu dari itu bisa kita analisis alasannya, ya. Kenapa kurikulum itu perlu berubah? Karena yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian
agar dapat memenuhi kebutuhan belajar. Yang ketiga yaitu agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Memang murid sekarang ya berada pada zaman dan keadaan yang sangat jauh berbeda dengan kondisi guru pada saat masih sebagai siswa dulu ya. Baik cara belajarnya, kemudian cara berkomunikasi, cara memandang diri, dan lingkungan, kompetensi yang dibutuhkan murid untuk berkontribusi baik lingkup lokal, nasional, ataupun global. Cara belajar dulu, ya, kita bisa belajar dengan cara tatap muka langsung, ya, secara tatap muka langsung. Kemudian mengumpulkan tugas juga secara langsung melalui buku-buku tugas. Namun sekarang belajar bisa dilakukan secara online, ya, secara tidak langsung, bertatap muka secara langsung melalui kelas maya. Kemudian juga pengumpulan tugas-tugasnya pun bisa secara online, ya, bisa menggunakan Google Form ataupun yang lainnya. Kemudian sebagai rujukan dalam pengembangan kurikulum atau merancang sebuah kurikulum, yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan ini harus sesuai dengan kebutuhan pada zaman sekarang, sehingga kita perlu menganalisis apa-apa yang dibutuhkan murid. Kemudian pendapat, ya. Pendapat ini kita bisa gali ya, bisa kita cari dari orang tua ataupun wali murid, masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, demi tercapainya keberhasilan belajar dari murid. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, ini adalah hasil belajar, seperti yang kita peroleh dari hasil belajar siswa. Kemudian yang kelima, yaitu kepentingan murid. Murid menjadi rujukan kurikulum ya, sesuai dengan proyeksi pendidikan OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development, ya, yang terdiri dari aspek kognitif, sikap, psikomotorik, value atau nilai, sehingga proyeksi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas literasi, numerasi, kesehatan mental, dan sosial emosional murid yang merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan oleh murid. Selain itu, keberagaman satuan pendidikan menjadi alasan kurikulum itu perlu diubah. Kita tahu bahwa kurikulum itu bersifat dinamis dan secara berkala perlu dilakukan suatu evaluasi. Kurikulum nasional diimplementasikan perlu disesuaikan dengan setiap satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan murid, lingkungan geografis, budaya, dan lain-lainnya. Yang tentunya ini semua berbeda di setiap satuan pendidikan. Maka dari itu perlu adanya adaptasi kurikulum atau KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Demikian pembahasan singkat ya tentang kenapa kurikulum itu perlu diubah. Setelah menyimak video dari saya ini, saya mohon umpan balik dari Bapak Ibu untuk bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan ini, ataupun bisa memberikan masukan-masukan yang positif lainnya ya. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu menurut Bapak Ibu guru, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Dan yang kedua, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk terus berkembang bersama murid-murid kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran. Untuk umpan baliknya, Bapak Ibu bisa klik link di deskripsi ataupun di kolom komentar. Mohon kesediaannya untuk memberikan umpan baliknya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.